Lihatlah bagaimana ia menghancurkan lawan-lawannya. Lengah sedikit saja kau akan tertidur pulas. Wajahnya memang seperti model, tapi percayalah dia seperti monster saat di atas ring. Rico has thrown 29 kicks. Down goes. Deretan petarung top kelas berat sudah merasakan bagaimana sakitnya setelah berduel dengannya. Bahkan sekelas raja kelas berat Alexander Usyk saja dibuat terkejut oleh pendatang baru ini. Padahal dia bukan seorang petinju. Dan hari ini kita akan mengenal lebih dekat lagi tentang sang raja kickboxing Rico Verhoeven. My name is Rico Verhoeven. Nama aslinya Ricardo Rico Verhoeven, petarung asal Belanda, kelahiran 10 April tahun 89. Rico tumbuh dari keluarga petarung. Usia 1 tahun, ayahnya yang seorang pelatih karate sudah mengajarkan Rico kecil bergelut dengan bela diri. Banyaknya petarung Belanda yang berjaya di kancah internasional seperti di K1 membuat Rico semakin termotivasi untuk terus mengasah bakatnya. Usia 16 tahun, Rico memulai debut profesionalnya dan ia melawan petarung yang jauh lebih tua darinya. Namun tingginya yang sangat jangkung yakni 196 cm memudahkannya untuk mengalahkan mereka. Tak butuh waktu lama, nama Rico langsung mencuri perhatian di kalangan warga Belanda. Over the top. Great shots going in from Rico. Salah satu yang menjadi daya tarik selain wajahnya yakni tendangan rendahnya. Inside thigh, outside thigh, all getting. Rico mampu melumpuhkan lawannya dengan serangan itu, termasuk tinjunya juga menjadi pendobrak untuk meraih kemenangan. Great shots going in from Rico Verhoeven. Tak heran di masa mudanya Rico mendapat julukan yang sangat istimewa yakni Prince of Kickboxing atau sang pangeran kickboxing yang nantinya akan berubah menjadi King of Kickboxing atau sang raja kickboxing. Di tahun 2013, Rico sudah berusia 23 tahun. Ia bergabung dengan promotor kickboxing paling bergengsi, yakni Glory setelah K1 mulai menurun. Glory banyak diisi oleh para petarung elit dunia. Dan di awal debutnya, Glory tak menyambutnya dengan ramah. Mereka memberikan lawan yang super tangguh. Dan hari itu Rico masuk dalam perebutan sabuk juara kelas berat yang berlangsung 1 hari. Dan di babak 8 besar, Rico bertemu Sergey Kharitonov, petarung tangguh asal Rusia yang lebih berpengalaman. Melawan petarung tangguh tentu bukan perkara mudah. Dan malam itu Rico harus berjuang lebih keras untuk mengalahkannya. Nice 1-2 combination executed by him. Rico menggunakan serangan kaki dan tinjunya untuk mencuri poin setiap rondenya. Really throwing off Verhoeven's game and he's checking kicks. His mother was a volleyball coach. His father trained in boxing. Dan ya, malam itu Rico berhasil masuk ke babak selanjutnya. Rico Verhoeven. Namun lawan yang harus ia hadapi di babak perempat final yakni sang koleganya sendiri, petarung yang juga menjadi motivasinya, yaitu Saint-Michel, sang raksasa dengan tinggi 212 cm. Dia tidak hanya tinggi, Semi dikenal dengan tendangannya yang sangat eksplosif. Early stages of this tournament with one knockdown. Sejak bel pembuka, Rico langsung maju dan menyerang tanpa peringatan. Namun Saint-Michel sudah bisa membaca kemana arah serangannya. Terlihat jelas bagaimana pengalaman yang berbicara. Meski usia 39 tahun, namun Semi masih menunjukkan bahwa dia sangatlah berbahaya. Dan sepanjang malam, bocah 23 tahun itu hanya bisa bertahan dari gempuran itu. Beruntung Rico bisa bertahan sampai akhir ronde. Kekalahan itu bukan melemahkan, kekalahan itu ia pelajari.
Dan malam itu, Sami berhasil menjuarai kembali kejuaraan bergengsi untuk keempat kalinya, dan ia langsung pensiun setelah itu. Setelah mempelajari kekalahan dari sang raksasa itu, Rico kali ini jauh lebih kuat lagi. Dan yang menjadi lawan berikutnya yakni Errol Zemirman, sang raja KO dari Belanda. Bahkan ia sudah pernah mengalahkan Rico sebelumnya dengan KO. Tak ingin mengalami kekalahan lagi, di laga rematch ini Rico lebih berhati-hati. Rico menggunakan serangan jarak jauh dan serangan rendah andalannya. Rico yang sudah tahu bertarungnya, kali ini ia jauh lebih dominan. Dan malam itu ia berhasil menang secara mutlak. Majority decision, fighting out of the red corner, Rico. Setelah kemenangan itu, Rico kembali mendapat undangan untuk mengikuti event tahunan Glory dalam merebutkan sabuk kelas berat bergengsi. Dan di babak semifinal, ia bertemu dengan Mike Tyson-nya kickboxing, yakni Gökhan Saki, sang mesin KO dari Turki. Pukulan tinjunya menjadi daya tariknya. Sejak awal, Saki langsung mengeluarkan kombinasi pukulannya yang mematikan. Di ronde pertama ini, Saki sukses menjadi penguasa ring yang sesungguhnya. Di ronde kedua, Rico mulai menunjukkan jati dirinya. Dia sukses membuat Saki kewalahan. Dan di ronde ketiga menjadi babak penentu siapa yang layak masuk babak final. Di babak final, Rico bertemu dengan Daniel Gita, petarung Rumania yang dikenal dengan pukulan hook kirinya. Sama-sama memiliki tendangan rendah dan tinju yang mematikan, membuat laga final ini sangat seru untuk disaksikan. He actually lets you strike at him. He sets a trap so he can hit back with his own right. Nice by Gita through the guard. Punch kick combo by Verhoeven. Kedua petarung saling menunjukkan siapa yang paling pantas meraih sabuk bergengsi itu. Oh, and he gets better. Nice uppercut. So slightly. Yeah, I see that. Taking a page out of Mirko Cro Cop's playbook. His head just got popped. Tak ada yang bertahan, keduanya bermain saling terbuka. Dengan kondisi stamina yang sudah terkuras, keduanya masih menunjukkan serangan terbaiknya. Dan ya, malam itu Rico berhasil meraih sabuk bergengsi untuk pertama kali dalam karirnya. Dan kemenangan itu ditandai sebagai awal dari generasi baru kelas berat kickboxing. When I was younger, I saw Peter Aerts, and I was like, that's what I want. I want to be a champion like him. I want to be an example. Setelah berstatus raja baru, 2 bulan berikutnya, Rico mendapat tawaran untuk bertarung dengan idola masa kecilnya, yaitu Peter Aerts. Petarung yang dijuluki tukang kayu Belanda. Dan Peter sudah 3 kali memenangkan Grand Prix K1 di masa jayanya. Usianya yang sudah 43 tahun, ia memegang rekor 105 kemenangan dengan 79 KO. Meski beda generasi, namun di laga ini Peter mampu memberi perlawanan. Jam terbang dan pengalamannya memang gak perlu diragukan lagi. Rico sadar bahwa orang di depannya bukanlah orang tua sembarangan.
kick, and yes. Duel yang terjadi di depan ribuan warga Jepang itu harus berakhir sampai akhir ronde. The crowd. 9-28, your winner by split decision, Rico. Dan ya, malam itu Rico hanya meraih kemenangan angka tipis Who saja. retires a legend. Setelah Semisel melepas sabuk juaranya, kini sabuk itu kosong tanpa tuan, dan sabuk itu kini dipertaruhkan untuk Rico melawan Errol Zimmerman, orang yang sudah ia kalahkan sebelumnya. Dalam perebutan sabuk juara itu, Mike Tyson juga turut hadir untuk menyaksikan laga akbar itu. Tak ingin mengecewakan sang legenda, Rico menunjukkan bahwa ia adalah raja kickboxing yang sesungguhnya. With the right hand, and now he gets caught. Zimmerman gets caught by Verhoeven. Zimmerman is in big trouble here. And Verhoeven. Malam itu, Rico bertindak sebagai raja yang sesungguhnya. Inline skates along the ropes. Verhoeven going in to finish the fight, and now it's Zimmerman coming back. Namun sangat disayangkan, di ronde kedua Errol harus menyerah setelah ia mengalami cedera fatal. Spinning back kick, and Verhoeven catches Zimmerman, and Zimmerman. Dan kemenangan ini ditandai sebagai akhir dari trilogi mereka. Rivalry ends unfortunately. 4 bulan kemudian, Benjamin Adegbuyi, petarung yang dijuluki Sang Palu itu, mencoba untuk merampas sabuknya. Adegbuyi's doing a good job of stopping that inside leg. Looking for the knockout and rattles him with the losses in his career have come courtesy of left. Duel yang terjadi di Belanda itu berlangsung sangat sengit sampai 5 ronde. Non-peril. Physically fit, can go 5 rounds easy. Serangan keduanya sangat brutal dan berbahaya. Back courtesy of the jab, and right now he is being outclassed by the champion. He's being outclassed and Rico yang memiliki stamina tak terbatas membuat dominan di akhir ronde. Tak perlu diperdebatkan, malam itu Rico masih sah menjadi raja di kelas berat. Side, Frank Shamrock. And still, Corey Hayward champion. 3 bulan kemudian, keduanya kembali tanding ulang. Di laga rematch ini, Rico langsung mengakhiri laga dengan KO di ronde kedua. It is Frank. Here goes. Oh, big shot. I think he hurt him. He hurt him. Another one. He's backing. Adegbuyi is out. Adegbuyi is down. Kemenangan ini ditandai sebagai awal dari kejayaan Rico Verhoeven. Pasalnya, belum ada yang mampu mengalahkannya. Bahkan deretan petarung elit kelas berat ia tumbangkan satu persatu. My training schedule is divided throughout all kinds of different trainings. Dimulai dari Anderson Silva, petarung Brazil yang katanya sulit dibuat KO, namun malam itu Rico membuatnya tak berdaya. 29 kicks. Down goes to an automatic TKO. And Verhoeven putting together another. Mixes in the high kicks. Brodix has no idea where the And kicks are again, coming. the fight is over. Dan sejak itulah penggemar kickboxing mengubah julukannya. Dari sang pangeran kini menjadi raja kickboxing. Di tahun 2015, nama UFC semakin menggaung dan Rico mencoba tantangan baru dengan masuk ke dunia MMA. Dan hari itu ia dipertemukan dengan Victor Bogotsky. Meski tak memiliki bakat dalam hal gulat, namun Rico sudah mempelajari sebelumnya dan ia mampu mengalahkan lawannya dengan permainan bawah. Sulitnya mencari lawan di kickboxing, akhirnya sang raja terakhir Kiwan dari Maroko, yakni Badr Hari, petarung yang super sangar ini, kini menjadi tantangan terberatnya. Laga ini dianggap sebagai pertemuan dua raja antara Raja Glory melawan Raja Kiwan. Banyak pengamat menilai bahwa Rico bakal menjadi tantapan mudah bagi Badr Hari. Panasnya laga ini bahkan di luar arena, kedua pendukung sampai bentrok. Malam itu benar-benar menjadi panggung yang panas bagi dua raja itu. Dan untuk pertama kalinya Rico mengalami luka robek di wajahnya. Di ronde kedua, Rico tampil perkasa dan ia ingin menghabisi secepat mungkin. Namun sangat disayangkan, di tengah sengitnya laga, Badr Hari harus menepi ke pinggir arena.
Semua terkejut, ternyata pria Maroko itu mengalami patah lengan dan ia harus menyerah. You know, you did a good job, but I swear today, you know, I gave you credits, but now I don't give a fuck. Next year, I swear, I will knock you the fuck out. Laga rematch itu akhirnya batal karena Badar Hari harus mengalami hukuman karena melakukan pemukulan di sebuah hotel. Dan yang menggantikannya yakni petarung UFC dari Brazil yang super besar, yaitu Antonio Silva. Melawan petarung UFC tentu bukan perkara mudah. Namun malam itu Rico menunjukkan bahwa semua lawannya sangat mudah baginya. Silva mencoba untuk pulih, namun ia kembali dijadikan samsak hidup. Seems like just a matter of time now. Right hand, left hand, and that's Jamal Ben Sadik, petarung Maroko dan sang juara Glory sebelumnya, kini mencoba untuk menantang sang raja. oh, and is that a knockdown? And a big left hand. It's a knockdown. We'll kick with it as long as he can. 3 of the judges gave the first round to Rico. 2 to Rico yang tak ingin malu di kandang sendiri, dia terus memberi tekanan tanpa henti. Nice right hand. Oh, That was the elbow. That was the elbow. And there's Rico with some knees. How about this for a comeback from Rico? Hingga akhirnya semua berakhir di ronde kelima. Tendangan brutal Rico membuat Jamal terkejut. Dia mencoba tetap tegar, namun Rico tak membiarkan bertahan lama. Rico caught him again. Jamal's turned his back. He's dangling over the ropes. Tak ada lawan yang berani maju. Akhirnya sang musuh bebuyutnya Badar Hari kembali menantangnya. Laga rematch ini menjadi panggung akbar yang menjadi sejarah dalam kickboxing. So let's see how he adapts. Rico gets more aggressive now. Sama seperti sebelumnya, laga ini benar-benar sengit sejak awal. Namun malam itu Badar Hari masih mampu mendominasi. Bahkan ia sampai 2 kali membuat Rico jatuh bangun. Namun sayang, lagi-lagi Badar Hari harus mengalami cedera di kakinya. Dan ia harus menghentikan laga ini. Banyak yang bertanya-tanya mengapa Badar Hari seperti itu. Apakah ada bandar yang bermain di belakang atau memang ia murni mengalami cedera? Pendapat kalian seperti apa Sobat Fighter? Boleh Anda komen di kolom komentar. Setelah 7 tahun berada di puncak kickboxing, membuat nama Rico Verhoeven menjadi semakin popularitas dan ia seringkali diundang di sebuah acara televisi dunia. Bahkan ia dekat dengan para bintang dunia. Tidak hanya di dunia pertarungan, Rico kini merambah menjadi aktor dalam dunia perfilman. Ketampanan dan kemampuan serta popularitasnya memudahkannya untuk masuk layar lebar. Di tengah asiknya dalam dunia akting, Rico tak pernah lupa di mana ia berasal. Hingga akhirnya Glory mempertemukan dengan sang raja di kelas berat ringan, petarung yang sulit dikalahkan, yaitu Artem Fakitov. Dua raja beda kelas ini kini sudah saling adu pandang. Perbedaan keduanya sangat mencolok. Meski beda kelas, namun Fakitov tak menyerah begitu saja. Diet wanted to cut weight, be more agile. As Vahitov throws a left. Expect some ring rust from Vahitov. probably take these first. Menang soal postur memudahkan Rico mencuri poin di setiap rondenya. Rico just Dan ya, malam itu Rico masih menjadi pemenangnya dengan kemenangan mutlak. Heavyweight champion of the world. Dan di laga terbarunya, Rico harus ke dunia tinju untuk membuktikan bahwa ia adalah raja sesungguhnya. Meski banyak yang meremehkannya, namun malam itu Rico menjadi orang Pendapat kalian Smart Fighter, apakah Rico mampu mengalahkan Usyk nantinya di laga rematch? Boleh Anda komen di bawah ini. Seandainya Rico masuk dunia tinju, apakah ia mampu menjadi raja di kelas berat atau ia dijadikan ayam sayur? Terima kasih buat Anda yang sudah menonton hingga akhir video, and see you next time, Mator Sekalangkong. Uh,